Baik, ketemu kembali dengan Jago Catur Channel. Kali ini akan diperagakan Sicilian masih ya, Michael Tal melawan Mukin dalam USSR Championship Baku 72. Ini masih Sicilian defense. Kita lihat sebagai putih, Michael Tal menghadapi lawannya Varian Naidorf ya. Suka juga main gajah G5, namun dalam pertandingan ini putih melanjutkan dengan mengambil varian Sosin yang juga kegemaran Boy Fischer ya. Masih dalam varian utama, langsung menyerang hitam, dijawab dengan rokade. Gajah B7 dan putih menjawab dengan benteng E1. Lanjutan hitam kuda D7 dan putih menjawab dengan serangan melalui gajah G5. Hitam melanjutkan dengan kuda C5. Nah, seandainya rekan-rekan pegang putih, kira-kira jawaban yang mirip dengan Tal apa ini? Kuda C5 ya, langkah terakhir ya. Apa jawaban putih? Ini putih menjawab dengan gajah D5. Sekarang masuk ke analisa ya. Kalau dimakan ya. Ini makan lagi. Kalau ini kan kurang bagus ya, ini bisa dimakan dan ini hilang lagi ya. Tadi kita lihat di sini bagaimana kalau Raja D7. Nah, ini bisa dijawab dengan B4, kuda A4, makan, C4, nah ini yang tidak diinginkan hitam. Hitam bisa menteri B3 atau kuda C6. Ini tidak diinginkan oleh hitam karena juga pernah terjadi dalam partai antara Fischer melawan Rubinetti, itu menang putih. Tidak berani langsung dimakan, tidak berani ya hitam ya. Di sini hitam menjawab dengan ancam kembali kuda C3 dengan B4.
Pertandingan berlanjut, makan lagi. Nah, sekarang sebagai putih, kira-kira apa yang Anda langkahkan pada bangunan demikian? Di sini putih melanjutkan dengan pengorbanan kembali kudanya di D5. Kalau ini nggak bagus ya, bisa langsung kena gajahnya. Bagaimana seandainya kuda C5? Apa kira-kira jawaban putih? Ada yang tahu? Sambil belajar menghitung, intuisi yang akurat dan tajam sebagaimana sering diperagakan oleh Michael Tal. Bagaimana? Ini bisa dijawab dengan kuda C6. Atau makan terlebih dahulu. Baru diancam. Sini ya, C8 dan kuda F6. Tentu saja hitam tidak mengambil langkah yang kuda C5 tadi, namun menjawab tantangan putih dengan makan D5. Akan kembali oleh putih dan ini juga nggak bisa ya, seperti tadi udah, ini nggak bisa ya tadi makan. Nah, ini kena juga. Atau F5 juga bisa, ini sama. Dijawab oleh hitam dengan menghindari cek di S1 dengan raja D7. Bagaimana langkah selanjutnya? Bisa diprediksi? Putih menjawab dengan C3. Ini maksudnya menteri ikut main ke medan pertempuran. Sekarang, nah ini juga kan diancam kuda kan, nggak bisa juga. Makan juga langsung menteri A4, terpaksa dibuang. Makan sambil ancam kuda di B7, ancam dan menteri C4. Nah, kita lihat di sini kemungkinannya ini kan ancaman ya, nanti menteri C6. Seandainya menteri menghindar ke B8, ini bisa dimakan terlebih dahulu. Oke ya, makan lagi ya. Baru B4. Kalau kuda A4 ini diancam aja, hilang ya. Bagaimana kalau kudanya ke B7? Ini bisa diadu di C6.
ini juga menang putih ya. Kita lihat tadi kemungkinan Menteri B6. Bagaimana kita lihat kalau kita menjawab dengan benteng C8. Ya, ini sudah masuk perhitungan putih dengan B4. Kuda A4, kuda C5 ke E4, ini bisa dikorbankan gajah di G5-nya. Ini sudah masuk hitungan putih, cek, dan Menteri A7. Kita lihat benteng C8 maupun Menteri B6 nggak bisa ya. Kelanjutan permainan, hitam menjawab dengan Menteri C8. Apa kira-kira? Ini dijawab oleh putih dengan kuda C6 mencegah gajah ke E7. Dijawab oleh hitam dengan H6, pertukaran buah. Nah, sekarang dalam bangunan saat ini sebagai putih, apa kira-kira yang Anda jalankan? Bagaimana rencana kemenangan putih? Silakan sambil belajar partai-partai Michael Tal, sering analisa partai yang tajam, karena kuncinya Michael Tal dalam pembukaan itu selalu pengembangan buahnya secara cepat dalam menggunakan waktu maupun penguasaan ruang, disertai dengan intuisi yang sangat tajam untuk mengalahkan lawan-lawannya. Gimana? Sudah ketemu? Ini putih melanjutkan dengan benteng E3. Ada yang tahu ya maksudnya ya? Rencana benteng E3. Ini rencananya. Nah, hitam menjawab dengan Raja C7 karena udah sejajar dengan menteri, baru dibuka, diancam. Kuda jalan tinggal buka kuda ya hilang menteri. Hitam dalam posisi kalah masih melanjutkan dengan benteng G8, namun setelah itu langsung menyerah. Kenapa menyerah? Karena kita lihat ini ada lanjutan makan, cek. Ini nggak bisa, ada benteng G1 ya. Itu pelajaran penting bagaimana cara menyerang, terutama dalam Sicilian, varian Sozin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.